pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya. Anda kembali di Bola Liar, Bang Ade. Tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu. Iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu. kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya, ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya. Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya, jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebetulnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya. Pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya. Nah, tuh nuduh lagi kan. Kemudian ini baru analisa nih. Ini baru analisa. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang udah jelas itu Mbak, Roy, yang jelas ada orang kurus di belakang dia. Roy, orang sedang membuat analisis, jangan dipotong-potong. Gak apa-apa, kalau analisisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengan analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya analisis Bung Ade itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya itu sama derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, ya, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat. Harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menggugat bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, susah cari ijazah. Kemudian karena itu dia berbohong. Karena dia berbohong sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan?
Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi Ya wapres. sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda Iya kan, menyampaikan. kan? Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Oh ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Wiro Sableng dong. Oke, satu-satu. Ketawa lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya harus 212 Wiro Sableng. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Emang Sableng ini kelompoknya orangnya. Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah, Kemudian kacau lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa Jangan nganalisis analisa. piye gitu. Yang penting begini. Meneliti Ya, orang iso. kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Jelas. kasih kami argumen, Oke. ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Lah, Oke, saya baik. bilang Bang Rey, kreatif. Bang Rey, Udah jadi Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Jadi, Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Boleh. Iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Iya, Itu seolah-olah satu. masih kuasa. Nah yang kedua kan pertanyaannya, apa benar ada di belakang ya kekuatan besar gitu? Di Republik ini kekuatan besarnya itu ada pada Pak Prabowo. Iya. Salah satu. Siapa lagi yang lebih kuat dari Berarti Pak Prabowo? ngakuin kalau mau mecah Dia belah presiden bangsa. Republik Indonesia. Jadi Semua maksudnya? kekuatan kekuatan kekuasaan ada di tangan beliau. Jadi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mengatakan ada kekuatan besar, mestinya analisa pertamanya itu ya yang memiliki kekuasaan besar di Republik ini siapa? Pak Prabowo. Itu kata Apakah Ray dengan Rangkuti. sendiri Pak Prabowo berada di belakang kasus ini? Lagi-lagi kita nggak tahu kan kalau berdasarkan kekuatan besar. Sebab kalau disebut dengan PDI itu jangkar ketiga, keempat. Pertama mereka nggak punya kekuasaan. Oke. Bahkan ketika mereka mau menyelamatkan sekjen mereka aja mereka nggak bisa. Iya. Gimana mereka menggerakkan Bung Roy yang kita tahu misalnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan PDI Perjuangan. Bahkan ketika Bung Roy dulu berkuasa, PDI adalah oposisi Ya. terhadap Demokrat kan. Seringkali justru PDI dengan Bung Roy ini Berlawanan. berlawanan. Jadi di mana titik temunya? Kalau disebut misalnya 212 makin nggak kena. Kenapa? Kenapa? Satu PDI Perjuangan dengan 212 di mana ketemunya? Kan penjelasan itu semua harus diperlihatkan dong. Iya. Titik temunya. Setidaknya ada irisan yang memungkinkan mereka kita lihat ada bertemu. Pak SBY dengan Ibu Mega kita tahu. Ada juga. Ya bahkan belum pernah bertemu ya secara khusus di antara keduanya tuh. Baik yang nyata-nyata maupun yang bisik-bisik. Nggak pernah kita dengar ketemu. Jadi kalau disebut dengan pertanyaan itu, dari mana kekuatan besarnya PDI Perjuangan? Oke. Makanya bukan dia di level pertamanya. Di level pertamanya itu adalah Pak Prabowo sebagai orang paling kuat di Republik. Oke, baik. Saya ke Mas Saya nggak Agung. pernah. Saya mau bilang gini, saya tidak pernah bilang bahwa PDIP bekerja sama dengan 212. Tidak sekalipun saya mengatakan itu. Yang saya katakan, kalau sekarang orang berusaha mencari jawaban tentang kalau ada sesuatu Ya, yang saya di belakang mengembangkan Anda semua. analisa Anda. Enggak, gini. Saya mengembangkan analisa Kalau itu. ada bisa Sebab beberapa, saya kan mengatakan bisa lebih dari begini, 5. Bung Ade. Oke. Anda bisa sampai PDI dari 6. sebagai partai, kan masih giliran saya. PDI sebagai partai, ya kan, dilihat level keempat kelima dalam kekuatan itu,
Jadi kalau Pak Jokowi dan Bung Ade mengatakan ada kekuatan besar, asumsinya itu gabungan kekuatan yang Jokowi dan melebihi saya itu nggak ada kekuatan hubungan. yang real gitu loh. Nah, gabungan kekuatan itu saya rangkum dari apa yang Bung Ade tadi sebutkan. Ada 212, ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, ada siapa lagi nih? Iya. Nah, itu kalau digabungkan tuh, itu yang saya mau katakan. Yang jadi, jelas. jadi Kalau Bung Ade digabungkan. mengeluarkan analisis, saya sambung analisisnya, ditolak lagi oleh Bung Ade. Kan lucu juga. Yang jelas, yang jelas ada Anda binatang. saya Jadi yang mengatakan, ada yang binatang dimaksud, bakar. Kalau yang kita dimaksud Bang berbicara Ade itu tentang menggabungkan ada yang besar. kekuatan ini tergabung atau satu-satu. Gitu. Ini yang menarik. Itu kan makanya saya mulai dengan pernyataan apakah orang-orang ini adalah istilah di Barat itu Analisis lone ruwet wolf. gini lah. Oke. Lone wolf Nggak tuh ada orang yang yang analisis. sendiri-sendiri, ya. Atau Roy Suryo tuh ada yang membacking, Wah, ini ada ngaco yang lagi. membiayai misalnya. Ngaco. Kalau menurut Bang Pertanyaan- Ade ada nggak yang backingin? Karena kata Mungkin Presiden sekali. Jokowi Yang mungkin jelas, sekali. my sister, yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Ya, Binatangnya itu. namanya gajah. Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah. Nah itu. Oke. Kalau Jangan- Roy Suryo di belakangnya ada Panji. Bukan cara Ada Panji. menganalisa mengukur dirinya sendiri. Oke, baik. Iya. Saya ke Mas Agung. Di belakang Roy Suryo itu ada Panji. Ngaco banget. Oke, saya ke Mas Udah Agung. ini. Mas Agung, orang kata- sudah nggak bisa ngupdate. Oke, saya dulu. Mas Konyol. Agung, kata Presiden Jokowi ada yang backup katanya. Sementara saya kutip tadi kata Bang Rey, ya orang paling kuat kalau mau backup ya Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya pertama kalau misal kita membaca judul ini ya serangan ijazah Jokowi, Gibran, ini kan personal. Kemudian reshuffle kabinet itu institusional, hak prerogatif presiden. Kemudian Prabowo Jokowi retak, tanda tanya. Ini agak melompat sebenarnya. Kenapa? Karena hak prerogatif itu bukan hanya menyasar Solo, tapi juga Teguh Umar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Cikeas nggak bisa bekerja, juga akan di reshuffle ke depan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya siapa yang bermain di sini, ya saya seringkali menyampaikan ada 3. Ya, orang-orang yang tidak atau kecewa dengan Pilpres 2024 hasilnya seperti itu. Yang kedua ada punya kepentingan di 2029. Yang ketiga Ada punya kepentingan 2029. ya pasti. Karena ini kan saling berkelindan keduanya. Yang ketiga yang kemudian kecewa dengan kinerja Presiden Jokowi 2 periode. Dan saya di sini tidak sepakat sama Bang Rey gitu. Kalau misalkan kita kenapa harus memanggil dia presiden ke-7 atau presiden ke-1, presiden ke-2. Buat saya itu penting. Konstruksi kita berbangsa harus menghormati jasa-jasa para presiden kita, sekecil apapun itu. Ya karena kalau nggak seperti itu bangsa ini nggak akan pernah besar. Itu kan sama dengan Iya. mengatakan kalau saya sebut mantan presiden. itu Mantan artinya presiden saya nggak masalah. Jadi menghormatinya. tapi jangan permasalahkan orang menyebut presiden ke-7. Enggak, Seperti saya itu. bertanya kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Itu kan pilihan. Ya. Mengapa kita tidak menyebut mantan presiden? Tapi Lalu pilihan kita harus lebih berkualitas, Bang. Kita harus Nah, menghargai itulah, seluruh kata presiden-presiden kita. berkualitas itu yang saya Seperti itu. persoalkan. Ya. Bahwa seolah-olah kalau kita mengatakan presiden ke-7 lebih berkualitas dari mantan presiden. Bukan, Dari presiden mana pertama ada pun saya sebut kalimat presiden yang ke-1, seperti itu presiden kedua, diperbandingkan? presiden ketiga. Iya. Cara kita berbangsa Presiden harus berkualitas. ke-7 Republik Gitu. Indonesia Mantan itu seolah-olah lebih konotasinya berkualitas kurang dari pas, Bang. kalimat Seperti mantan itu. presiden. Ya kurang pas, Sejak ini apa bernegara kata-kata berbangsa. bisa berkelas? Harus kita hormati jasa-jasa para Sejak- presiden seperti itu. Itulah pertanyaannya. Persis. Kalau saya sebut mantan presiden, Ya. apakah dengan sendirinya merendahkan yang bersangkutan? Tidak, Mantan tapi konotasinya, mahasiswa. konotasinya mantan itu lebih cenderung Mantan peyoratif, ketua Bang, umum. negatif. Apakah Iya. itu semua? Kalau Iya, begitu, presiden Bu, pertama, bilangkan kedua, saja ketiga, kata mantan keempat, di Republik kelima. Ini kalau kecenderungannya itu tidak berkualitas. Oh bukan, mantan itu konotasinya peyoratif, Bang, negatif. Kurang Enggak baik juga. Dari dalam mana bahasa. Iya. pula? Iya. Mantan Oh, iya. mantan tuh bagus. Kadang-kadang Oh, kita enggak bisa dong. balik ke mantan kok. Oh, enggak. Enggak, kalau saya ingin kita dalam konstruksi berbangsa bernegara, kita Jadi, menghormati. kasih Jadi bekas Oke. ini. Nggak saya balik lagi. Bung Ade adalah Bekas presiden. mahasiswa alumni ke-70 dari sekolahnya. Heeh. Jadi kita nggak bisa sebut Bung Ade adalah mantan sekolah anu. Sebab itu seolah-olah merendahkan Bung Ade. Kita ngomong berbangsa bernegara, Bang, bukan ngomong personal-personal lagi. Ini institusi. Jadi, Cara kalimat kita mantan ini berbangsa harus bernegara dicocokkan ke itu harus bangsa dan naik kelas negara pula. terus seperti itu. Aduh. Untuk presiden, wakil presiden, Oke. untuk menteri juga harus seperti itu, Bang. Oke, jadi kalau- supaya tertib demokrasi kita jalan. Itu aja posisi. Kalau jadi balik ke pertanyaan yang tadi itu kira-kira Jadi Gimana 3 nyebutnya? aktor itu. Ya kalau gitu yang saya panggilnya sampaikan, Oke. panggilnya mantan Lanjut, Menpora lanjut. ke-11. 3 aktor itu yang saya sebutkan ini saling Itu dia. berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan lupa dalam kita konteks sebut ini saya mengkritik Pak Jokowi juga bisa jadi
ya struktur yang beliau Dari katakan mana? orang besar, ada orang yang backup, research. itu juga kurang pas Dari karena kan kias ini politik. semua berkumpul. Nggak main. Bisa jadi person by person yang punya kepentingan tadi 2024, 2029, kemudian yang kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya ingin menyempurnakan analisis Pak Jokowi bahwa ini bukan kekuatan besar saja, ini bukan ada yang backup, tapi person by person yang punya Jadi maksud kepentingan Anda yang sama seperti itu. Jokowi harus menyebutkan saja siapa yang dia maksud. Persis. Nah, oke. supaya apa? Supaya kita tidak gaduh, supaya jelas nih arahnya kemana. Oke. Karena person by person dalam era seperti sekarang, teknologi, kemudian ada kemelekan informasi yang dahsyat, sangat mungkin yang tidak terhubung tadi jadi satu, jadi punya kepentingan. Pak Subhan, Bang Roy, yang lain bersama, karena memang selama ini melihat ada masalah di masa lalu yang belum selesai. Dan itu membuat kita lebih dewasa, lebih bijak melihat semua ini. Ada masalah ijazah, ya udah kita kawal. Gimana ujungnya? Nggak ada masalah juga kita kawal. Maksud saya kita objektif saja. Supaya apa? Supaya kualitas kita berbangsa dan bernegara Nanti lebih saya baik. sambung lagi seperti ke itu. sana, Mas Agung. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, carut marut gugatan dan pelaporan terkait ijazah ini. Apakah ini hukum jadi alat politik jadinya? Oke, jadi memang saya ikut ini kan sejak tahun 2022. Pertama kali ijazah Pak Jokowi dipersoalkan oleh teman-teman TPUA. Bambang Tri, jadi Bambang Tri yang menggugat tapi menguasakan kepada teman-teman TPUA. Masuk tahun 2022, di tingkat PN sudah diputus, dinyatakan tidak dapat diterima, masuk ke tingkat banding. Yang menjadi menarik saat itu adalah kok tidak kasasi. Rata-rata setiap perkara sampai final ya, ini berhenti. Lalu saya sempat mendiskusikan, ini kenapa? Loh, pas berhenti ternyata Pilpres sudah selesai. Sehingga waktu itu kita lihat, oh ini tidak murni nih. Karena orang biasanya full sampai Mahkamah Agung. Itu analisis ya, kembali lagi analisis. Kok selesai Pilpres dia berhenti. Pak Jokowi turun, kita sudah bubar, kuasa sudah berakhir. Tahu-tahu akhir tahun 2024, akhir tahun kemarin, masuk laporan baru ijazah di Barreskrim. Muncul lagi kok TPU lagi gitu kan. Nah, kita ikuti, nggak lama muncul gugatan-gugatan berikutnya. Digugat lagi di PN Surakarta, masuk lagi gugatan di PN Sleman gitu ya. Sekarang juga masuk lagi gugatan class action oleh Bang Sofik lagi di Surakarta dan terakhir dari Bang Suban di PN Jakpus ya. Nah kita melihat kok ini upaya-upaya hukum ini kok apa namanya semakin kesini semakin besar gitu ya. Masif ya. Sekalipun dasarnya itu aja, nggak ada sesuatu yang baru. Nah terakhir sebenarnya di dalam perjalanan Bang Rey sudah ikut-ikut bicara makzul juga. Tapi saya pikir masih belum ada gerakannya. Waktu itu bergabung sama tim mantan general ya. Bergabung masih oke. Nah, tapi masuk lagi gugatan Bang Suban dan bicara juga makzul, akhirnya kita bisa melihat bahwa prediksi kami dari beberapa tahun yang lalu, memang kita lihat akhirnya bahwa seolah-olah ini hak masyarakat yang ingin menguji ya birokrasi kita gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya lebih ke arah politik. Jadi itulah kenapa dan semakin waktu seiring waktu semakin terbukti. Dan yang menarik kedua di sini Mbak, saya cukup apresiasi Pak Jokowi ya, terlepas ini klien saya. Beliau tidak reaktif loh. Ya, sebagai mantan presiden atau presiden ke-7. Boleh dibilang baru pertama kali loh ada presiden digugat begitu gencar ya. Mohon maaf loh, Pak Soeharto aja nggak begitu-begitunya gitu. Iya, Pak Soeharto nggak secara salah. masif gugat sana gugat sini dan beliau mengikuti saja, sabar aja. Ya. Semua diikuti satu persatu, dijawab satu persatu. Karena memang satu, dia yakin betul apa yang diperolehnya selama ini adalah barang yang sah, benar. Lalu kedua, dia juga menurut saya sudah menghitung juga arah politik ini kemana. Dan juga sudah, urusan politik beliau sudah pakarnya lah. Kami hanya menangani secara hukum dan kami juga confident. Mas Roy, ini ya, enggak komentar sedikit Mbak, yang gugatannya Bang Suban tadi bilang kan sudah diterima di pengadilan. Diterimanya baru sekedar pendaftaran. Ya. Oh nanti ada eksepsi, ada putusan selah, ada putusan akhir. Nanti kita lihat dalam perjalanannya. Lebih kurang. Mas Roy, ini nggak cuma masalah hukum, nggak murni hukum. Ini ada sebenarnya kalau politik di situ. Kalau mantan presiden atau presiden ke-7, katakanlah kalaupun presiden ke-6, katakanlah kalau presiden ke-5 itu punya masalah, ya pasti digugat. Introspeksi diri dong, gitu. Kenapa dia banyak digugat? Ya pasti punya masalah banyak, gitu aja. Kalau enggak kan pasti presiden saya mau ke-6. mengatakan begini, apapun nanti putusannya, ujungnya ya politik. Taruh misalnya bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu, ya kan? Khususnya yang berkaitan dengan ijazahnya Gibran. Udah palsu lah itu. Dengan sendirinya ya langkah politik terjadi. Bagaimana seorang presiden ternyata ijazahnya palsu?
Wapres. Itu dengan sendirinya politik. Ya, Cuma wapres untuk juga. mendasarkan diri melakukan gerakan politik itu harus ada dulu dasar hukumnya. Oke. Inilah Mbak. Tapi yang menarik itu Mbak, Jadi kan sedih gitu. Jadi kalau udah Karena berkaitan bicara dengan ijazah ya. presiden, wakil presiden. Coba kita berpikir secara jernih nih teman-teman mahasiswa semua nih, pemirsa. Tahun 2022 Mas Bambang Tri menuduh ijazah Pak Jokowi itu ijazah yang palsu SD, palsu SMP palsu, SMA palsu. Oke. Tahun 2023-2024 TPUA dan Bang Roy bilang ijazah S1-nya palsu. Oke. Sekarang 2025 dia bilang lagi anaknya palsu. Oh iya, jelas kalau itu. Segitu-gitunya gitu. Ada seseorang ijazah SD, SMP, SMA, S1 palsu. Bung Keanaknya Rifai, palsu. Bung Jadi, Rifai. secara common sense ya. Kalau gini loh, terlepas saya, orang Bang punya Rifai, kalau ya. Anda Tapi gelisah, kok Bung segitu-gitunya Rifai, gitu. gelisah soal kok ayah dituntut soal ijazah palsu, anak dituntut soal ijazah palsu. Mestinya katanya menginjam Bung Agung tadi ya, kita berpikir demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kok ayah berkuasa, anak juga ikut berkuasa pada waktu yang bersamaan. Nah, Kenapa? Itu problem berbangsa bernegara. Kenapa? dan Kalau itu ada nanti dipertanyakan bagaimana proses pertama. Kalau ada gelisah, Kalau itu jangan mestinya yang kita gelisahkan itu kok bisa dinasti politik merajalela di Republik politik di ini. situ? Loh kan Oke, Jokowi sebentar udah ya. tidak Oke, berkuasa. sama saya. Bang, itu Jokowi pertanyaan. tidak Oke, berkuasa. saya- Proses politik. Bang, Bukan dinasti kita politik. sepakat reformasi harus kita jaga. KKN Betul. harus kita berantas. Betul. Tapi Dan- konstruksinya adalah begini. dan sudah jelas Seseorang itu bisa Pujangga menjadi lama pejabat udah bilang dengan dua itu. cara. Diangkat dan dipilih. Ya. Iya. Oke? Kalau diangkat, kita tolak, kita lawan. Itu bukan lagi Tapi kalau dinasti. dipilih rakyat, sorry Bang. Itu lagi bukan Itu hak konstitusi dinasti setiap warga itu, negara. Bung. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Dinasti Apa itu. salahnya kalau Kalau dipilih yang oleh Anda rakyat? sebutkan Sudah itu udah diarahkan negara ke kerajaan. bisa dipilih. Kalau diangkat itu negara kerajaan. Iya. Dinasti itu dalam proses yang Dulu kita kita kan sebut ribut reformasi pemilihan karena itu. dulu Mbak Tutu diangkat oleh Pak Harto sebagai menteri. Makanya itu menjadi KKN. Itulah sebabnya kita lawan dahulu. Betul. Dan Maka sekarang beliau sekarang dipilih juga rakyat. kita lawan. Oke. Kan tidak Iya. dia. Kalau praktek yang sama itu kita Kita lawan. lanjutkan Apa lagi abang mau nanti. bilang? Saudara. Abang mau bilang? Seluruh anak pejabat tidak boleh lagi berkarir, baik diangkat maupun dipilih. Enggak Abang melanggar begitu, hak asasi manusia, menghambat, melanggar hak konstitusi setiap warga itulah negara. makanya kita menyebut tadi kata pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau sekiranya presiden ada jedanya dengan anaknya 5 tahun, apa-apa. tidak ada masalah. Tinggal dibuat hukumnya kalau begitu. Oke. Dibuat hukumnya. Tapi yang jelas Itulah, gini, Bung. Saya yang jelas gini. Gimana sih? saya Baik, merasa kesalahannya tidak lagi gimana? bicara soal hukum. Kita juga kasihan Seluruh juga. anak Saya pejabat akan bicara tidak tentang buat bangsa ini. etik Logikanya demokrasi. baik diangkat Berarti ada Seperti yang presiden disebutkan model tadi oleh AHY, Bung Agung. itu nggak boleh menjabat. Ayo kita berpikir besar Jangan- bagi Republik ini. Loh, kalau Artinya AHY jangan besar seperti bagi itu. Republik ini. Pak Etik. SBY sudah Saya Tidak harus Itu maksud reshuffle saya. kabinet juga Iya dong, memunculkan hasa. spekulasi. Apa betul ada isu bersih-bersih orang Jokowi di pemerintahan? Bola liar, segera kembali.